Selamat datang. Pada video kali ini kita akan menjelajahi pemikiran Imam Al-Ghazali, salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Lebih baik sekadar teolog dan filsuf. Al-Ghazali adalah seorang pencari kebenaran yang luar biasa, yang perjalanannya menginspirasi hingga saat ini. Berikut adalah gambar Imam Al-Ghazali, peta dunia yang menunjukkan lokasi kelahiran dan masa hidupnya. Juga ada beberapa gambar manuskrip kuno. Imam Al-Ghazali lahir di Iran pada tahun 450 Hijriah atau 1508 Masehi. Beliau adalah seorang ilmuwan, teolog, dan sufi terkemuka. Beliau dikenal sebagai Hujatul Islam atau Hujah Islam, yaitu pembela Islam, dan Mujadid Al-Qarn Al-Khamis, pembaharu abad ke-5, karena kontribusinya lah terhadap ilmu pengetahuan Islam. Ini gambar University dari Al-Azhar, buku-buku yang dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali mencapai puncak karirnya sebagai profesor di Universitas Al-Azhar. Namun, di tengah kesuksesan akademisnya, ia mengalami krisis spiritual yang mendalam. Ia mempertanyakan validitas filsafat dan ilmu pengetahuan yang selama ini dipelajarinya. Perasaannya hampa, meskipun telah mencapai puncak prestasi intelektual. Menunjukkan Imam Al-Ghazali yang merenung di gurun, yang melambangkan pencarian spiritualnya. Krisis ini mendorongnya untuk meninggalkan kehidupan akademis dan menjalani masa penarikan diri spiritual selama beberapa tahun. Ia mencari pengalaman spiritual yang autentik, melampaui batas-batas pengetahuan rasional. Perjalanan spiritualnya ini membentuk pemikiran yang unik dan mendalam. Berikut ini adalah video kritik filsafat ilmu untuk keseimbangan dan hati Imam Al-Ghazali dari seseorang. Kritik para ulama terhadap filsafat itu, kalau kita baca Al-Ghazali ya, itu bukan kritik kepada semua bagian dalam filsafat. Yang dikritik hanya bagian dalam filsafat yang bertentangan dengan akidah Islam. Jadi ini harus kita bedakan ya. Al-Ghazali tidak anti filsafat. Ini salah betul. Orang yang berpandangan bahwa Al-Ghazali itu anti filsafat itu tidak membaca Tahafudul Falasifah dengan baik. Tidak membaca Ihya dengan baik. Tidak membaca bukunya yang lain Al-Munqidh dengan baik. Karena Al-Ghazali itu ngerti filsafat itu tidak semua sama. Ada filsafat yang bisa diterima oleh orang Islam seperti matematika, logika, dan fisika. Fisika menyangkut juga biologi. Ada yang tidak bisa diterima, yaitu adalah ideologinya para saintis yang bertentangan dengan akidah Islam. Setelah masa penarikan dirinya, Al-Ghazali kembali dengan pemikiran yang telah berevolusi. Ia mengkritik filsafat Aristoteles dan pemikiran rasional yang dianggapnya terlalu menekankan logika dan mengabaikan aspek spiritual. Namun, ia tidak menolak akal sama sekali. Justru ia menekankan pentingnya keseimbangan antara akal dan hati, antara rasionalitas dan spiritualitas. Ini menggambarkan buku-buku Ihya Ulumuddin dan juga gambaran tentang keseimbangan antara akal dan hati. Karya-karyanya yang monumental seperti Ihya Ulumuddin, Revival of the Religious Science, dan Al-Munqidh min Ad-Dalal mencerminkan pemikirannya yang komprehensif. Ia memadukan unsur-unsur rasional dengan pengalaman spiritual, menekankan pentingnya pemahaman yang utuh yang mengintegrasikan akal dan hati. Berikut ini berbagai aspek kehidupan modern seperti teknologi, globalisasi, dan tantangan moral yang dihadapi oleh konsep Imam Al-Ghazali. Pemikiran Al-Ghazali tetap relevan hingga saat ini. Di era modern yang serba cepat ini, kita menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Pemikirannya tentang pentingnya integritas moral, keseimbangan antara kemajuan, material, dan spiritual, serta pencarian makna hidup yang sejati, menjadi penyeimbang yang sangat dibutuhkan. Al-Ghazali mengingatkan kita akan pentingnya mencari keseimbangan dalam hidup. Ia mengajarkan kita untuk tidak hanya mengejar kesuksesan duniawi,
tetapi juga untuk mencari makna dan tujuan hidup yang lebih besar. Berikut ini poin-poin pemikiran utama Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengajarkan kita pentingnya mencari keseimbangan antara akal dan hati, memahami pentingnya spiritualitas dalam kehidupan, mengintegrasikan iman dan ilmu pengetahuan, dan mencari makna hidup yang sejati. Perjalanan hidup dan pemikiran Imam Al-Ghazali merupakan sumber inspirasi bagi kita semua dalam pencarian kebenaran dan makna hidup. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mungkin cukup sekian dari Kampret, kelompok 4 Predi. Bilahi fisabilillah, fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.